Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai profil salah seorang sastrawan perempuan Melayu yang dikenal dengan nama Raja Aisyah Sulaiman. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Simak video ini sampai habis ya. Raja Aisyah binti Raja Sulaiman Ibni Ali Haji, yang dikenal juga dengan nama Raja Aisyah Sulaiman, adalah salah seorang sastrawan perempuan Melayu yang diperkirakan lahir pada tahun 1869 di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Beliau merupakan cucu dari seorang penulis besar, Raja Ali Haji, yang juga merupakan seorang pahlawan nasional yang terkenal sebagai pencatat pertama dasar-dasar tata bahasa Melayu. Pada akhir abad ke-19, Kepulauan Riau mengalami perkembangan kesusastraan yang begitu pesat. Hal ini ditandai dengan hadirnya budaya, sastra, dan bahasa, serta tradisi penyalinan naskah. Semua itu menjadi aktivitas yang telah membudaya di lingkungan Kerajaan Riau Lingga. Kehadiran Raja Aisyah Sulaiman sebagai pengarang dari generasi 4 dan juga menjadi pengarang perempuan satu-satunya dalam keluarga inti Kerajaan Melayu Riau Lingga menjadi bukti yang nyata akan adanya kemajuan. Sejak usia muda, Raja Aisyah Sulaiman sudah banyak berkarya, tetapi tradisi saat itu menuntut untuk menyembunyikan jati diri seorang pengarang atau penulis. Raja Aisyah Sulaiman tetap semangat berkarya di tengah segala keterbatasan bagi perempuan agar menjadi terdidik. Hal ini terjadi akibat adanya tekanan adat. Sosok seorang Aisyah Sulaiman hadir membawa medan keberanian untuk menunjukkan jati diri. Menurut beliau, sebagai pengarang perempuan harus bisa memiliki tempat untuk membuktikan eksistensinya. Raja Aisyah Sulaiman memilih menjadi seorang pengarang sebab ia memiliki pengalaman yang mendalam dalam kehidupan yang dialaminya. Dalam karya-karyanya, ia berani mengungkapkan perubahan dalam masyarakat, terutama kaum perempuan dalam merobohkan tradisi yang dianggap tak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Keberanian itu menyatakan bahwa Raja Aisyah Sulaiman sebagai pengarang dari zaman peralihan memang berbeda dari zaman-zaman sebelumnya. Raja Aisyah Sulaiman menikah dengan Raja Khalid Hitam yang merupakan saudara sepupunya. Raja Khalid Hitam juga merupakan seorang penulis. Nah, dua di antara karya-karyanya adalah yang pertama syair Perjalanan Sultan Mahmud Lingga ke Johor yang diterbitkan pada tahun 1893. Serta ada karyanya yang bernama Kamaratul Matlub fi Anwil Qulub yang diterbitkan pada tahun 1896. Selepas menikah, keinginan Raja Aisyah untuk terus menulis tetap tidak surut. Bahkan ketika Raja Aisyah harus mengikuti suaminya ke Singapura pada Februari tahun 1911 karena terjadinya suksesi di Kesultanan Riau Lingga antara Sultan Abdul Rahman dan Belanda. Pada tahun 1913, Raja Khalid Hitam berangkat dari Singapura ke Jepang untuk menggalang dukungan. Namun, pada 11 Maret tahun 1914, Raja Aisyah mendengar kabar buruk bahwa Raja Khalid Hitam meninggal dunia di Tokyo, Jepang. Raja Aisyah yang mendengar kabar tersebut kemudian mengarang sebuah karya yang berupa syair dengan nama Syair Kadabudin yang masih tercatat hingga sekarang. Nah, isi syair tersebut menggambarkan betapa Raja Aisyah tidak percaya akan kabar kematian suami tercintanya tersebut. Di antara banyaknya karya-karya dari Raja Aisyah Sulaiman yang tercatat, ada karyanya yang bernama Mulkatul Badrul Mukmin atau Hikayat Syamsul Anwar yang diterbitkan pada tahun 1890, Syair Seligi Tajam Bertimbal tahun 1929, Hikayat Syariful Akhtar tahun 1929, dan Syair Kadabudin tahun 1929. Jumlah karya yang dihasilkan perempuan seperti halnya Raja Aisyah Sulaiman memang belum sebanding dengan banyaknya karya-karya yang dihasilkan laki-laki. Namun, melihat keberanian Raja Aisyah Sulaiman dalam menyuarakan gagasan pemikiran melalui karya-karyanya merupakan pencapaian yang gemilang bagi perempuan di awal abad 20. Nah, kenapa bisa disebut hal yang luar biasa? Karena pada zaman itu perempuan masih terbatas soal pendidikan ditambah adanya kemelut penjajahan oleh bangsa Eropa.
Saya rasa cukup pembahasan kita kali ini. Terima kasih semuanya. Kaki yang sakit, jalan pun dipapah. Terlihat letih, menyekah peluh. Bila baik hati, jangan lupa klik like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.